Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Ratna Lisa Indra dengan NIM 2230106032. Saya dari kelas 22 Tadris Biologi B. Nah, video ini merupakan tugas Cryptogamae yang menjelaskan tentang alga Pyrophyta. Kira-kira apa ya alga Pyrophyta itu? Mari kita simak bersama videonya. Pyrophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu pyros yang artinya api. Sehingga Pyrophyta sering disebut juga sebagai alga api. Selain itu, Pyrophyta atau Dinophyta disebut juga sebagai Dinoflagellata, yang berasal dari bahasa Yunani, dinos yang berarti berputar, dan flagel yang berarti cambuk. Disebut dengan Dinoflagellata karena alga ini mempunyai dua flagel. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri Pyrophyta. Pyrophyta bersifat uniseluler atau bersel tunggal, bersifat motil atau aktif bergerak, memiliki flagella atau bisa disebut juga sebagai bulu cambuk, memiliki dinding sel yang nyata, terdiri atas lempengan yang mengandung selulosa, namun ada beberapa jenis yang tidak memiliki dinding sel. Selnya terdapat ciri khas, yaitu selnya memiliki celah dan alur, yang di dalamnya memiliki plastida, yang mengandung pigmen klorofil A dan C, serta karotenoid. Hal itu menyebabkan Pyrophyta berwarna coklat kekuning-kuningan. Ada yang bersifat sebagai parasit, dan ada juga yang hidup secara bersimbiosis dengan makhluk hidup lainnya. Pyrophyta bersifat autotrof dan heterotrof. Beberapa jenis Pyrophyta ada yang bersifat fosforensi atau dapat memancarkan cahayanya. Kita lanjut mengenai klasifikasi Pyrophyta. Divisi Pyrophyta mempunyai dua kelas. Yang pertama, kelas Desmophyceae yang hanya memiliki satu ordo, yaitu Prorocentrales. Kelas berikutnya yaitu Dinophyceae yang memiliki 6 ordo, yaitu Dinophysial, ordo Gymnodimiales, ordo Nyctolucales, ordo Peridiniales, ordo Goniaulucales, dan yang terakhir adalah ordo Pyrocistales. Adapun ciri-ciri dari kelas Desmophyceae adalah memiliki flagel yang keluar dari ujung anterior, bersifat motil, memiliki satu ordo, memiliki dinding sel yang tebal, tersusun atas dua belahan, berbentuk sferis, oval, atau tetes air mata, dan dapat ditemukan di air tawar, payau, dan air laut. Contoh spesiesnya adalah Prorocentrum micans. Selanjutnya adalah ciri-ciri kelas Dinophyceae, yaitu flagelnya keluar dari posisi ventral, satu flagel terletak pada bagian skullcul, dan lainnya pada bagian cingulum. Memiliki anggota yang lebih banyak daripada kelas Desmophyceae. Salah satu flagella pada Dinophyceae terdapat pada bagian transversal, yang lainnya pada bagian longitudinal. Pada kelas ini terdiri atas 6 ordo. Yang pertama adalah ordo Dinophysial yang bersifat motil, hidupnya soliter, memiliki dinding sel, berbentuk pipih literal, mempunyai tutup cingulum pada bagian ujung anteriornya, serta epitekanya pendek dan menghasilkan toksin. Contoh spesiesnya adalah Dinophysis sp dan Ornithocercus turnin. Selanjutnya adalah ordo Gymnodiniales. Dia tidak bersifat motil, tidak memiliki sel dinding, berbentuk oval, memiliki korset berbentuk spiral kosmopolitan,
Beberapa di antaranya holozik dan tidak menghasilkan racun. Contoh spesiesnya adalah Gymnodinium sp dan Ampidinium sp. Berikutnya adalah ordo Nyctilucales. Nyctilucales berukuran mikro, menghasilkan cahaya bioluminescen, memiliki vakuola besar yang berperan sebagai pelampung. Pada umumnya holozoik dan hidup di laut, memiliki tentakel yang panjang, serta tidak menghasilkan racun. Contoh spesiesnya adalah Noctiluca scintillans. Ordo berikutnya adalah Peridiniales. Ordo ini berdinding sel tidak dapat diubah-ubah, bersifat motil, holozoik, dan sebagian besar hidup di laut. Beberapa spesies memiliki tanduk. Contoh spesiesnya adalah Peridinium sp. Nah, selanjutnya adalah ordo Goniolucales. Ordo ini memiliki dinding sel yang keras, menghasilkan cahaya, kosmopolitan, epitekanya membentuk sebuah tanduk, dan hipotekanya membentuk 2 atau 3 tanduk. Ordo ini mengalami siklomorfosis dan sebagian besar holofitik. Contoh genusnya adalah Serratium sp dan Goniolax sp. Dan yang terakhir adalah ordo Pyrocistales. Ordo ini memiliki bentuk sferis atau bulan sabit, menghasilkan cahaya, dan pada umumnya holofitik. Dinding sel pada ordo ini tersusun atas 2 lapis. Lapis atas tersusun atas sporoperenin dan bawah tersusun atas selulosa. Contoh spesiesnya adalah Pyrocitis lunula. Materi berikutnya yaitu tentang peranan Pyrophyta. Pyrophyta juga mempunyai peranan, ada peranan positif dan ada peranan negatif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, peranan positif Dinoflagellata. Dalam jumlah yang kecil, dapat digunakan sebagai penyusun komunitas plankton laut, sehingga dapat digunakan sebagai sumber makanan ikan. Tetapi, jumlahnya lebih melimpah di perairan air tawar. Pyrophyta mempunyai kemampuan bioluminescensi, sehingga menyebabkan laut tampak bercahaya pada malam hari. Dan ada beberapa jenis Pyrophyta yang dapat digunakan sebagai sumber dasar pembuatan makanan. Pyrophyta dapat menyebabkan pasang merah, yaitu bloomingnya Pyrophyta dengan 1-20 juta sel per liter. Pada kondisi ini, Pyrophyta dapat mengeluarkan toksin atau racun. Racun tersebut nantinya dapat terakumulasi pada tubuh hewan penyaring makanan, contohnya tiram dan kerang. Itu merupakan efek negatif dari Pyrophyta. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Pyrophyta adalah Quran Surat Al-A'la ayat 4-5 yang artinya adalah dan yang menumbuhkan rerumputan lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Penjelasan dari ayat ini adalah secara alamiah rumput atau alga ataupun tumbuhan bersifat determinatif umurnya. Rumput akan mati jika sudah tua dan hancur kembali bercampur dengan tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi dengan ayat 5 yang menunjukkan dengan sengaja Allah menjadikan rumput itu menjadi kehitam-hitaman. Demikianlah penjelasan saya tentang alga Pyrophyta. Kalau ada kesalahan kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.